Bersamaan dengan berakhirnya perkataan bapak tersebut, aku bisa mendengar adanya suara langkah kaki yang berjalan mendekati pintu kamar. Mendapati hal tersebut, aku, Kak Dira, dan Daru segera bergegas kembali menaiki tempat tidur guna berpura-pura tidur. Dan kini di antara pejaman mata kami dalam merespon suara langkah kaki tersebut, keberadaan seseorang kini terdengar membuka pintu kamar lalu memasukinya. "Nang, Dira, Daru, bangun!" Suara teguran yang terucap dari mulut ibu mengiringi udara dingin yang hadir di dalam kamar. Sepertinya saat ini ibu telah membuka jendela kamar. "Udah subuh ya, Bu?" tanya Kak Dira, seraya menggeliatkan tubuhnya. Kini Kak Dira berpura-pura untuk membangunkan aku dan Daru guna melaksanakan sholat subuh. Tepat pada pukul 6:30 pagi, aku masih belum juga melihat keberadaan Aki, Nini, dan Uwa Odah di rumah ini. Buat aku pribadi hal ini sudah menjadi sebuah tanda tanya besar, karena sangat tidak mungkin dalam kurun waktu yang sudah selama ini aku masih belum juga bisa menemui keberadaan Aki, Nini, dan Uwa Odah di rumah ini. Keinginanku untuk bertanya mengenai keberadaan Aki, Nini, dan Uwa Odah saat ini kini seperti terbentur dengan ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh bapak dan ibu. "Assalamualaikum." Terdengar sebuah salam yang terucap dari luar rumah. "Waalaikumsalam," jawab kami hampir serempak. "Siapa, Bu?" tanya bapak yang berbalas dengan pergerakan pandangan mata ibu yang melihat ke arah luar rumah melalui kaca jendela rumah. "Kang Ujang, Pak," jawab ibu sambil beranjak menuju ke pintu rumah. Dan ketika pintu rumah telah terbuka, terlihat keberadaan Pak Ujang yang tengah berdiri di depan pintu rumah. "Kang Tamanya ada teh?" tanya Pak Ujang yang berbalas dengan permintaan ibu agar Pak Ujang menunggu di kursi yang berada di teras depan. "Pak, Kang Ujang udah nyariin tuh," ucap ibu sambil menghempaskan tubuhnya di kursi. "Oh, ya udah kalau begitu. Sebaiknya sekarang kalian siap-siap." Selepas dari perkataan bapak tersebut, kini ekspresi kebingungan terpancar di wajahku, Kak Dira, dan Daru. "Siap-siap kemana, Pak?" tanya Daru. "Jangan banyak tanya dulu. Pagi ini kalian ikut bapak dulu," ucap bapak seraya melangkahkan kakinya menuju ke teras depan. "Mau kemana sih, Bu?" tanya Kak Dira begitu melihat bapak sudah keluar dari dalam rumah. "Udah, jangan banyak tanya. Sebaiknya cepat selesaikan sarapan kalian," jawab ibu dengan kalimat tegas. Dan kini setelah menyelesaikan sarapan pagi, akhirnya aku, ibu, Kak Dira, dan Daru pergi bersama bapak dan Pak Ujang menuju ke sebuah tempat yang kami sendiri tidak tahu akan tempat yang kami tuju. "Sebenarnya kita mau kemana sih, Pak?" tanya Daru kembali kepada bapak yang berbalas dengan kebisuan bapak. Walaupun saat ini bapak tidak menjelaskan akan arah dan tujuan dari perjalanan kami ini, tapi dari langkah kaki kami yang telah berjalan menjauh meninggalkan rumah, ingatanku akan jalan setapak kampung yang telah kami lalui ini sepertinya mengarah kepada sebuah tempat yang menjadi pemakaman umum bagi para warga di kampung ini. "Kak, sepertinya kita akan ke pemakaman," bisikku pelan di telinga Kak Dira. Terlihat Kak Dira menganggukkan kepalanya, dan sepertinya Kak Dira juga masih mengingat akan arah dari jalan setapak kampung yang telah kami lalui ini. "Perasaanku kok jadi gak enak ya, Nang," gumam Kak Dira yang hampir menyerupai bisikan. Dan akhirnya benar saja, seperti yang sudah aku bisikan kepada Kak Dira. Kini langkah kaki kami mulai menapaki jalan setapak yang memasuki area pemakaman umum. Hembusan angin pagi yang menyapu dedaunan dari pohon kamboja besar yang berada di pemakaman kini seperti menyambut kedatangan kami dengan sebuah bisikan akan adanya sebuah berita yang kurang baik. Terlihat bapak kini menghentikan langkahnya di depan dua buah makam yang terlihat masih baru. Dari papan nisan kayu yang terpasang di atas makam tersebut, aku bisa melihat adanya nama yang tertulis di papan nisan tersebut. Dan
Nama yang tertulis di papan nisan tersebut adalah nama dari orang-orang yang sejak dari kemarin itu memang sangat aku cari keberadaannya. Ya Tuhan, teriak Kak Dira dengan histeris begitu membaca nama yang tertera di 2 papan nisan tersebut. Di antara isak tangis Kak Dira yang mulai pecah, Mama berusaha untuk menenangkan Kak Dira dengan cara memeluknya. Walaupun saat ini aku bisa melihat ekspresi kesedihan di wajah Mama. Sepertinya Mama saat ini berusaha untuk menunjukkan ketegarannya di hadapan anak-anaknya. Aku dan Daru yang masih tidak percaya dengan apa yang tengah kami lihat saat ini, kini lebih memilih untuk duduk bersimpu di samping makam dengan berbagai macam pertanyaan yang bermain-main di dalam pikiran kami ini. Nini, Mbak Oda, gumam Daru di antara keberadaan tangannya yang berusaha untuk menghilangkan keberadaan tanah merah yang mengotori papan nisan. Sepertinya saat ini Daru berusaha untuk meyakinkan penglihatannya atas apa yang tengah dilihatnya saat ini. Astagfirullah, apa sebenarnya yang udah terjadi dengan Nini dan Uwa Oda, Pak? Tanyaku kepada bapak yang tengah terduduk simpuh dalam doa yang tengah dipanjatkannya. Iya Pak, apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Nini dan Uwa Oda? Lantas di mana makam Aki dan anaknya Uwa Oda? Tanya Daru yang berbalas dengan tatapan mata bapak. Nini kamu meninggal karena sakit, sedangkan Uwa Oda meninggal saat melahirkan anaknya. Begitu mendengar keterangan bapak tersebut, terlihat ekspresi keterkejutan di wajah Daru dan Kak Dira. Sejujurnya saat ini aku juga mengalami keterkejutan yang sama dengan mereka. Apalagi aku juga telah mengalami kejadian aneh sewaktu aku hendak melaksanakan sholat Isya semalam. Tapi semua keterkejutanku itu terpaksa harus aku kubur dalam-dalam terlebih dahulu, karena saat ini aku lebih berfokus pada keberadaan Aki dan juga anaknya Uwa Oda. Nasib Aki dan anaknya Uwa Oda bagaimana Pak? Di mana makamnya? 2 buah pertanyaan yang aku lontarkan kepada bapak kini berbalas dengan keterpakuan bapak. Nang, tegur ibu yang sepertinya ingin mengingatkan aku agar aku tidak bertanya di saat kondisi hati bapak sedang terpukul seperti saat ini. Sebenarnya banyak yang ingin bapak ceritakan kepada kalian, ucap bapak. Dan kini di antara terhentinya perkataan bapak, terlihat bapak bangkit dari tempatnya bersimpuh. Sebaiknya kita pulang, nanti akan bapak ceritakan semuanya di rumah. Selepas dari pertanyaannya itu, bapak terlihat berjalan meninggalkan makam Nini dan Uwa Oda, diikuti oleh Pak Ujang. Dan kini begitu melihat bapak yang sudah cukup berjalan jauh meninggalkan makam, aku, ibu, Kak Dira dan Daru segera menyusul bapak dari belakang. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Bu? Tanya Kak Dira di antara langkah kakinya dalam menelusuri jalan perkampungan. Biar bapak kamu yang nanti menjelaskannya, jawab ibu sambil menepuk bahu Kak Dira. Dan sesampainya kami di rumah, terlihat ibu melangkahkan kakinya ke dapur. Kak Dira yang melihat hal tersebut kini segera berjalan menyusul ibu. Sekarang bapak akan menceritakan semuanya kepada kalian, ucap bapak yang berbalas dengan tatapan mata Pak Ujang. Keberadaan dari meja kayu dengan deretan kursi yang menghiasinya kini bagaikan sebuah forum rapat yang akan membahas sebuah peristiwa besar yang telah terjadi di rumah ini. Selama kita meninggalkan rumah ini, sudah banyak peristiwa yang terjadi di rumah ini. Untuk lebih jelasnya biar Pak Ujang yang akan menceritakannya. Memang benar dengan apa yang dikatakan oleh bapak kalian itu. Selagi kalian meninggalkan rumah ini, sudah banyak peristiwa yang terjadi di rumah ini. Salah satunya adalah peristiwa meninggalnya Nini dan Uwa Oda, terang Pak Ujang sambil mengeluarkan rokok kreteknya. Kini sebatang rokok mulai terselutkan di bibirnya. Gulungan asap putih yang terhembus dari mulutnya seperti menjadi titik awal dari sebuah cerita yang selama ini telah aku dan Daru nantikan. Berarti Pak Ujang udah mengenal Uwa Oda dan mengetahui meninggalnya Nini dan Uwa Oda ini secara nggak sengaja? Tanyaku begitu mendengar cerita Pak Ujang. Kini terlihat ibu dan Kak Dira sudah kembali hadir dengan membawa 2 buah gelas kopi yang diperuntukkan untuk bapak dan Pak Ujang. Enggak Nang, sama sekali
saya nggak mengenal Uwa Oda dan saya juga nggak mengetahui kalau Uwa Oda itu adalah anak dari Aki Darwis. Untuk sesaat Pak Ujang menghentikan perkataannya. Dari tarikan nafasnya yang terlihat begitu dalam, Pak Ujang sepertinya saat ini tengah berusaha untuk mengingat kembali akan peristiwa kelam yang telah dialaminya. Saya memang mengetahui kejadian itu secara nggak sengaja. Tapi sebenarnya saya udah curiga bahwa telah terjadi sesuatu di rumah Aki Darwis. Hal ini dikarenakan kebiasaan saya yang selalu membantu Aki Darwis setiap 2 minggu sekali untuk merawat mobil tuanya. Hingga akhirnya suatu waktu saya tidak melihat keberadaan Aki Darwis di rumahnya selama 1 bulan lamanya. Sedangkan mobil tuanya itu ada di rumah ini. Bisa dikatakan Aki Darwis dan mobil tua itu adalah pasangan serasi. Kemanapun Aki Darwis pergi, pasti mobil tua itu akan dibawanya. Dan di saat Aki Darwis enggak terlihat di rumahnya, beberapa orang dari peternakan datang ke rumah ini untuk mencari tahu keberadaan Aki Darwis. Berarti kalau Nini dan Uwa udah telah meninggal dalam waktu selama itu, seharusnya udah tercium bau bangkai di rumah ini, ucap Kak Dira yang merasa heran dengan penjelasan Pak Ujang. Memang sama sekali nggak tercium, Neng Dira. Justru yang tercium dari rumah ini adalah aroma wangi kemenyan yang biasa Aki kalian bakar. Nah, aroma wangi kemenyan tersebutlah yang membuat saya curiga kalau Aki Darwis ada di dalam rumah ini. Tapi untuk mengecek ke dalam rumah saya takut, dan kalian tahu sendiri kalau Aki kalian itu sifatnya bagaimana. Gak ada orang kampung ini yang berani mengganggu Aki Darwis, terang Pak Ujang sambil menghembuskan asap rokoknya. Kini terlihat Pak Ujang menghirup kopi yang masih memperlihatkan uap panasnya. Gak ada yang berani, berarti Aki kita ini jagoan dong, ucap Daru dengan polosnya. Bisa dibilang begitulah. Selain Aki kalian itu orang terkaya di kampung ini, Aki kalian juga memang ditakuti di kampung ini. Kan dulu pernah ada kejadian sewaktu Neng Dira masih kecil. Mungkin bapak kalian juga masih ingat, terang Pak Ujang seraya mengarahkan pandangannya ke arah wajah bapak. Terlihat bapak menganggukkan kepalanya. Dulu itu ada yang bermasalah dengan Aki kalian. Kalau nggak salah, masalahnya itu tentang jual beli ternak kerbau. Dan entah karena apa, yang saya tahu kerbau itu sakit, dan pembeli itu merasa nggak senang karena merasa telah ditipu oleh Aki Darwis. Tapi menurut Aki Darwis telah menjual kerbau tersebut dalam keadaan sehat. Karena merasa yakin nggak bersalah, Aki Darwis nggak mau mengganti kerbau yang sakit tersebut. Hal itulah yang menjadi penyebab perseteruan Aki Darwis dengan pembeli kerbau. Hingga akhirnya pada suatu waktu, orang-orang yang merasa sakit hati itu mencoba berbuat jahat kepada Aki Darwis. Dari 3 orang yang mengeroyok Aki Darwis, 1 orang pengeroyok itu nyaris mati di tangan Aki Darwis. Tapi untungnya, banyak warga kampung yang menghalangi perbuatan Aki kalian itu. Dan sejak kejadian itu, Aki kalian itu semakin ditakuti di kampung ini. Ada rasa kagum yang aku rasakan begitu mendengar cerita Pak Ujang. Bisa dikatakan apa yang telah diceritakan oleh Pak Ujang tersebut seperti mengisyaratkan bahwa Aki merupakan seorang jawara di kampung ini. Tapi sepertinya sikap kejawaraan Aki itu tidak menurun ke bapak. Entah karena bapak yang menolak untuk mempelajarinya, atau memang Aki yang tidak mau mengajarkan semua kesaktiannya itu kepada bapak. Lantas bagaimana Pak Ujang bisa mengetahui kematian Nini dan Uwa Oda? Tanya Kak Dira kepada Pak Ujang. Sepertinya saat ini Kak Dira tidak ingin cerita yang sedang diceritakan Pak Ujang melebar kemana-mana. Setelah lewat dari 1 bulan, rasa penasaran saya terhadap keberadaan Aki Darwis semakin mendalam. Hingga akhirnya pada suatu hari, saya memutuskan untuk kembali berkunjung ke rumah Aki Darwis. Nah, pada saat itulah, tanpa saya sengaja, saya mencium bau bangkai yang udah teramat busuk dari dalam rumah. Pada awalnya, saya takut untuk mencari tahu penyebab dari bau bangkai tersebut. Tapi, karena saya khawatir dengan keselamatan Aki dan Nini kalian, akhirnya saya memutuskan
untuk memanggil beberapa warga kampung untuk ikut merasakan bau bangkai tersebut. Dan setelah saya serta beberapa warga kampung merasa yakin kalau bau bangkai tersebut berasal dari dalam rumah, akhirnya saya dan warga kampung memutuskan untuk membongkar paksa pintu rumah. Dan benar saja, ketika pintu rumah berhasil terbuka, saya melihat suasana rumah ini dalam keadaan sepi dan bau bangkai yang tercium semakin terasa menyengat. Kecurigaan saya akan sesuatu yang buruk telah terjadi di rumah ini semakin menguat. Untuk sesaat Pak Ujang kembali terdiam. Sepertinya perkataan yang akan dilanjutkannya itu seperti mengingatkannya kembali akan kejadian yang telah dialaminya saat itu. Pada saat itu, saya dan warga mencari keberadaan Aki dan Nini kalian di dalam rumah. Setelah memeriksa ke berbagai sudut ruangan, Aki dan Nini kalian itu enggak juga ditemukan. Akhirnya, kecurigaan kami tertuju pada kamar Aki dan Nini. Dan benar saja dugaan kami ketika kami membuka pintu kamar. Bau busuk dari dalam kamar menyeruak keluar. Saya melihat Aki Darwis sedang duduk di atas kursi, sedangkan Nini kalian sudah terbujur di atas tempat tidur dengan kondisi. Melihat ekspresi wajah yang diperlihatkan Pak Ujang, sepertinya Pak Ujang tidak dapat meneruskan untuk menceritakan kondisi Nini di dalam kamar. "Nggak usah diceritakan, Kang," ucap bapak yang seakan mengerti dengan apa yang tengah dirasakan oleh Pak Ujang. "Intinya, saya menemukan Nini kalian udah dalam keadaan meninggal di atas tempat tidur. Semula saya juga menyangka Aki kalian itu udah meninggal juga. Tapi begitu saya sentuh, saya masih bisa merasakan rasa hangat pada tubuh Aki Darwis yang terlihat sangat kurus. Berarti Aki belum meninggal. Aki masih hidup?" tanyaku begitu Pak Ujang mengakhiri penjelasannya. Dan kini, begitu mendapati pertanyaanku tersebut, Pak Ujang dan Bapak menganggukkan kepalanya. "Lalu sekarang Aki di mana, Pak?" tanya Daru kepada Bapak. "Nanti dulu, Ru. Biar Pak Ujang melanjutkan ceritanya terlebih dahulu," jawab Bapak yang berbalas dengan tatapan mata Pak Ujang. "Semula kami berpikir dengan ditemukannya Aki dan Nini kalian ini, permasalahan akan sumber bau bangkai ini sudah selesai. Tapi setelah kami memutuskan untuk membakar kasur tempat Nini kalian ditemukan itu, kami masih mencium bau bangkai yang menyengat di rumah ini. Dan akhirnya setelah kami telusuri kembali, kami menyimpulkan kalau bau bangkai yang tercium tersebut berasal dari kamar itu." Terlihat Pak Ujang menunjukkan jari tangannya pada kamar yang selama ini ditempati oleh Uwak Odah. Dan entah mengapa, di saat Pak Ujang menunjukkan jari tangannya ke arah kamar Uwak Odah, aku merasakan bulu kuduk di tengkukku seperti meremang. "Berarti," gumamku pelan. "Berarti apa, Nang?" tanya Kadira yang merasa bingung dengan maksud dari perkataanku itu. Terlihat Bapak dan Ibu memberikan isyarat agar aku tidak menceritakan peristiwa yang pernah aku alami kepada Kadira dan Daru. Setelah kami membuka pintu kamar itu, kami menemukan mayat Wak kalian ada di atas tempat tidur. Dari kondisi tubuhnya, sepertinya kematian Wak kalian telah terjadi lebih lama dibandingkan dengan kematian ini, terang Pak Ujang seraya mematikan rokoknya. "Loh, Pak Ujang hanya menemukan mayat Wak Odah? Bagaimana dengan nasib anaknya?" tanyaku kepada Pak Ujang, dan berharap Pak Ujang akan memberikan kabar gembira akan nasib anak Wak Odah. "Anak Wak Odah?" Terlihat Pak Ujang agak bingung dengan maksud pertanyaanku tersebut. Dan sepertinya kini dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Pak Ujang, Pak Ujang berharap akan adanya penjelasan dari Bapak atas pertanyaanku itu. "Iya, Kang Ujang. Memang selama ini keberadaan dan kehamilan Cok Odah memang sengaja kami sembunyikan. Selain untuk menjaga aib keluarga, saya juga gak mau membuat Abah semakin marah. Karena buat saya pribadi, Cok Odah bisa tinggal di rumah ini aja, saya sudah bersyukur, Kang," ucap Bapak memberikan penjelasan. Terlihat Pak Ujang menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti akan maksud dari penjelasan Bapak. Saya heran, kenapa masalah serumit ini gak diurus oleh petugas keamanan? Gerutu Kadira pada dirinya sendiri. "Bukan gak diurus, Neng Dira,
Tapi itu udah menjadi kesepakatan dan petunjuk sesepuh kampung ini untuk menjaga rahasia ini. Karena menurut sesepuh kampung, peristiwa yang telah terjadi ini bukanlah sebuah peristiwa yang umum, bahkan terkesan aneh. Karena atas dasar itulah warga sepakat untuk menutupi peristiwa yang telah menimpa keluarga kalian ini. Karena hal tersebut adalah sebuah aib yang bisa membuat buruk citra baik kampung ini, ujar Pak Ujang menanggapi gerutu Kak Dira. Oke, kalau memang peristiwa ini sengaja ditutupi, hanya satu pertanyaan Dira, kenapa berita sepenting ini enggak diberitahukan ke Bapak? Tanya Kak Dira kembali. Dan sepertinya pertanyaan Kak Dira tersebut agak menyudutkan Pak Ujang. Mendapati hal tersebut, terlihat ibu memberikan isyarat kepada Kak Dira agar Kak Dira tidak berlaku seperti itu. Neng, sekarang Pak Ujang harus memberitahukan kemana, Neng? Bertanya sama adik kamu udah gak mungkin. Bertanya sama rekan kerja bapak kamu, ya Pak Ujang kan gak tahu tempat kerja bapak kamu. Jangankan tempat kerja yang baru, tempat kerja yang lama aja Pak Ujang gak tahu. Jawab Pak Ujang dengan ekspresi wajahnya yang tenang. Sepertinya Pak Ujang tidak terpengaruh dengan emosi yang tengah Kak Dira perlihatkan. Maafkan anak-anak saya Kang Ujang. Maklum, mereka masih pada kecil. Jadi rasa keingintahuannya tinggi. Ucap ibu meminta maaf atas perlakuan Kak Dira. Terlihat Pak Ujang mengembangkan senyumnya. Kalau memang Aki masih hidup, berarti sekarang Aki ada di mana? Tanyaku yang mulai tidak sabar untuk mengetahui keberadaan Aki. Aki ada... Sebuah salam yang terdengar dari luar rumah kini memotong perkataan yang terlontar dari mulut Bapak. Assalamualaikum. Tunggu sebentar, ucap Bapak sambil beranjak dari kursinya, lalu melangkah keluar dari dalam rumah. Dan tidak berselang lama kemudian, terdengar pembicaraan antara Bapak dengan beberapa orang. Dan dari pembicaraan yang telah terdengar, sepertinya orang-orang yang tengah berbicara dengan Bapak saat ini adalah pegawai Aki yang bekerja di peternakan. Hingga akhirnya setelah beberapa saat lamanya, Bapak terlihat dalam perbincangan itu. Bapak kembali lagi memasuki rumah. Siapa Pak? Tanya ibu di antara pergerakan Bapak yang mengempaskan tubuhnya di kursi. Orang-orang dari peternakan. Katanya ada pemesanan domba dari seorang pelanggan. Mereka menunggu persetujuan Abah. Jawab Bapak sambil meminum kopinya yang mulai dingin. Lalu gimana Pak? Kan Abah gak mungkin untuk ditanya-tanya lagi, ujar ibu sambil menatap ke arah wajah Bapak. Ya, untuk sementara waktu, biar Akang yang mengambil keputusannya. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Bapak, terlihat Pak Ujang mengeluarkan kunci dari dalam saku celananya. Oh iya Kang Tama, sebenarnya maksud kedatangan saya ini untuk menyerahkan kunci kamar ini. Seiring dengan perkataannya tersebut, Pak Ujang menyerahkan sebuah kunci ke tangan Bapak. Kamar Cak Odah? Tanya Bapak begitu menerima anak kunci di tangannya. Iya Kang, maaf kalau kunci itu sampai saya bawa-bawa. Soalnya saya suka mengunci kamar tersebut di saat saya menjaga Abah Kang Tama. Loh, memangnya kenapa Kang Ujang? Tanya Bapak yang merasa heran dengan perkataan Pak Ujang. Enggak tahu Kang, suka merasai sengaja. Kadang saya... itu hanya perasaan Kang Ujang aja, ucap Bapak memotong perkataan Pak Ujang. Kini terlihat Bapak mengembangkan senyumnya ke arahku, Kak Dira, dan Daru. Sepertinya saat ini Bapak tidak ingin kalau perkataan Pak Ujang tersebut akan menakuti kami untuk tinggal di rumah ini. Iya, mungkin itu hanya perasaan saya saja. Baiklah Kang Tama, kalau begitu saya pamit pulang dulu, karena hari udah agak siang. Selepas dari perkataannya itu, Pak Ujang terlihat bangkit dari kursinya. Mendapati hal tersebut, Bapak segera mengantarkan Pak Ujang keluar dari dalam rumah. Dan untuk beberapa saat, Bapak kembali terlibat perbincangan dengan Pak Ujang di luar rumah. Jadi sebenarnya, sekarang ini Aki ada di mana, Bu? Ada di kamarnya, Nang. Jawab ibu yang berbalas dengan rasa keterkejutanku.
Kak Dira dan Daru. Kini begitu mendengar jawaban dari ibu tersebut, aku, Kak Dira dan Daru serempak beranjak bangun dari kursi. Sepertinya rasa keingintahuan kami akan kondisi Aki saat ini sudah tidak bisa untuk tertahan lagi. Nanti dulu, kalian tunggu bapak dulu, tegur ibu menghentikan keinginanku, Kak Dira dan Daru, untuk menuju ke kamar Aki. Dan seiring dengan perkataan ibu, terlihat kehadiran bapak memasuki rumah. Mari kita lihat Aki kalian, ajak bapak begitu melihat kami yang sudah terbangun dari kursi tempat kami duduk. Mendapati penawaran bapak tersebut, kami segera mengikuti langkah kaki bapak yang telah berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar Aki. Kalian gak usah terkejut, ucap bapak begitu tangannya membuka pintu kamar. Dan seiring dengan pintu kamar yang kini telah dibuka oleh bapak, aroma wangi dari kemenyan yang terbakar menyambut kedatangan kami di dalam kamar. Tatapan mataku yang menyapu keadaan di dalam kamar ini melihat keberadaan Aki yang tengah terbaring di atas lantai dengan beralaskan anyaman tikar. Aki, gumam Kak Dira dengan rasa tidak percaya atas apa yang tengah dilihatnya saat ini. Dan sepertinya gumaman yang keluar dari mulut Kak Dira tersebut kini mengantarkan langkah kaki bapak masuk ke dalam kamar, lalu duduk bersimpuh di sisi Aki. Kenapa kemenyan itu masih dibakar, Pak? Tanya Daru sambil ikut bersimpuh di sisi bapak. Terlihat tatapan matanya memandang ke arah sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat di sudut ruangan. Kepulan asap putih dari kemenyan yang terbakar nampak bermain-main di udara. Untuk menghilangkan bau yang membekas di ruangan ini, Ru, jawab bapak dengan pandangan memandang ke arah wajah Aki. Kira-kira apakah Aki akan sadar lagi ya, Pak? Tanyaku begitu melihat Aki yang terbaring tanpa daya. Entahlah, Nang, bapak nggak tahu. Bapak hanya berharap Aki akan kembali sadar. Pak, kalau Danang boleh tahu, setelah Danang tadi mendengar cerita Pak Ujang, apakah Aki pernah belajar sesuatu yang berhubungan dengan kesaktian? Itu juga nggak tahu, Nang. Dan bapak juga nggak berusaha untuk mencari tahu, jawab bapak mengakhiri pembicaraan di dalam kamar Aki. Detik waktu yang terus berjalan kini mengantarkan udara dingin yang menyelimuti lingkungan kampung. Di antara keberadaan sinar matahari yang mulai meredupkan cahayanya, sesekali terlihat beberapa warga kampung yang melintas di depan rumah. Dan dari penampilan yang mereka perlihatkan, sepertinya saat ini mereka hendak menuju ke musola yang letaknya tidak jauh dari keberadaan rumah kami ini. Karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi warga kampung untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di musola. Pak, Danang mau sholat di musola dulu ya? Iya, Daru juga ya, Pak. Mendengar perkataanku dan Daru, bapak yang masih sibuk dalam membersihkan sepeda motornya, terlihat menganggukkan kepalanya. Mendapati hal tersebut, aku dan Daru segera mengambil kain sarung dari dalam rumah, lalu beranjak pergi menuju ke musola. Bang, ucap Daru di antara irama langkah kakinya yang menelusuri jalan setapak kampung. Kenapa, Ru? Jujur aja aku takut untuk tinggal di rumah Aki. Ditambah lagi tadi Pak Ujang bercerita seperti itu. Memangnya kamu gak takut, Bang? Aku terdiam sejenak begitu mendengar perkataan Daru. Apa yang Daru rasakan itu sebenarnya tengah aku rasakan juga. Apalagi aku sebenarnya telah mengalami sesuatu yang aneh di rumah Aki. Tapi untuk berkata jujur dan mengakui rasa takut yang aku rasakan ini kepada Daru, sepertinya hal itu bukanlah sesuatu yang bijak. Karena biar bagaimanapun aku adalah seorang abang yang sudah seharusnya memberikan rasa nyaman ke adiknya. Takut kenapa, Ru? Rumah Aki itu rumah kita juga. Masa kamu takut dengan Aki, Nini, dan Wak Oda? Ucapku sambil mengembangkan senyum. Jangan bohong kamu, Bang. Aku yakin kamu juga pasti takut, ujar Daru seraya mengarahkan pandangannya ke wajahnya ke aku. Mendapati hal tersebut, aku hanya bisa terdiam dan meneruskan langkah kaki ini menuju ke musola. Hingga akhirnya, setibanya kami di musola, nampak beberapa warga kampung telah memenuhi musola, dan sepertinya kehadiran kami ini telah menarik perhatian dari beberapa warga kampung yang tengah bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib.
Mungkin saat ini mereka masih mengenali wajahku dan Daru yang tidak banyak mengalami perubahan. "Danang, Daru?" tanya seorang lelaki tua begitu melihat aku dan Daru memasuki musola. "Pak Haji Aceng ya?" jawabku dan Daru hampir serempak. Terlihat perubahan pada rambut Pak Haji Aceng. Rambut Pak Haji Aceng yang dulu masih terlihat hitam, kini sudah memutih. Belum sempat aku dan Daru berbicara lebih lanjut kepada Pak Haji Aceng. Kini, imam musola yang akan memimpin sholat maghrib berjamaah telah memberikan aba-aba bahwa sholat maghrib akan segera dimulai. Mendapati pemberitahuan tersebut, aku dan Daru segera mengambil posisi sholat di dekat Pak Haji Aceng. "Ya ampun, kapan kalian datang?" tanya Pak Haji Aceng begitu telah menyelesaikan doanya. "Baru kemarin malam, Pak Haji." Seiring dengan jawabanku tersebut, terlihat dua orang warga yang kebetulan tengah duduk di sisi kami kini ikut terlibat dalam perbincangan ini. "Pasti kalian sekarang udah mengetahui tentang apa yang telah terjadi di rumah aki kalian itu," ujar Pak Haji Aceng yang berbalas dengan anggukan kepalaku dan Daru. "Saya turut berduka cita atas apa yang telah terjadi dengan Nini dan uak kalian. Oh ya, bagaimana dengan kabar aki kalian?" Entah aku harus menjawab apa atas pertanyaan yang terucap dari mulut Pak Haji Aceng. Karena sejujurnya saat ini aku merasa bingung dengan kondisi aki sekarang ini. "Masih pingsan, Pak?" ucap Daru sekenanya menjawab pertanyaan Pak Haji Aceng. "Hush, itu teh bukan pingsan. Apa yang aki kalian alami itu adalah efek kesaktian dari perjanjian gaib yang telah dilakukannya," sangkal seorang warga kampung yang ikut dalam pembicaraan ini. "Ya, itu yang dikatakan sesepuh kampung ini. Aki kalian itu akan susah meninggal walaupun dalam kondisi seperti apapun," timbal seorang warga kampung yang mencoba untuk mendukung penyangkalan yang baru saja terucap dari warga kampung yang lain. "Maksud kalian apa ya?" tanyaku dengan nada suara yang meninggi. Sejujurnya saat ini aku mulai merasa risih dengan arah dari pembicaraan ini. "Kamu gak usah marah, Nang. Memang kenyataannya seperti itu. Sebenarnya sudah banyak warga kampung yang merasa curiga dengan aki kalian itu. Tapi karena kami sungkan dengan aki kalian, makanya kami lebih memilih diam." Mendengar perkataan yang kembali terlontar dari mulut salah satu warga kampung, seketika itu juga emosiku seperti ingin meledak. Ekspresi kemarahan kini benar-benar terpancar jelas di wajahku. "Kalian nggak boleh berbicara seperti itu. Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang mengetahui apa yang telah terjadi, bukan sesepuh kampung, saya ataupun kalian," ucap Pak Haji Aceng berusaha untuk mencairkan suasana yang mulai terasa tegang. "Udahlah Pak Haji, semakin saya berlama-lama di sini, saya takut arah pembicaraan ini akan semakin berkembang ke arah yang menyesatkan," ujarku dengan maksud untuk menyinggung warga kampung tersebut. Dan sepertinya apa yang telah aku katakan itu kini berhasil merubah ekspresi wajah dari warga kampung. Dan kini belum sempat warga kampung itu merespon perkataanku, aku dan Daru memutuskan untuk segera pamit dari musola. "Dasar orang gila," gerutuku begitu meninggalkan halaman musola. Suara serangga malam yang terdengar semakin jelas di telinga ini kini menandakan bahwa malam telah beranjak semakin larut. Sesekali terdengar suara angin yang menjatuhkan sesuatu ke atap rumah. Aku, Kak Dira dan Daru yang masih terjaga di dalam kamar kini hanya bisa terdiam dalam keheningan. "Nang," terdengar suara Kak Dira memecah keheningan. "Apa, Kak?" "Kok aku merasa kita ini akan tinggal di rumah lagi ya, di rumah ini gitu," ucap Kak Dira. Terlihat Kak Dira bangkit dari tidurnya lalu duduk di atas kasur. "Masa iya sih?" ujar Daru sambil menatap wajah Kak Dira. Terlihat Kak Dira menganggukkan kepalanya. "Tadi aku secara gak sengaja mendengar perbincangan antara bapak dan ibu." "Bapak..." Terlihat Kak Dira menghentikan perkataannya begitu mendengar suara langkah kaki yang berjalan melintasi pintu kamar. "Bapak kenapa, Kak?" tanyaku kepada Kak Dira begitu memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda seseorang yang akan memasuki kamar. "Bapak tadi bilang akan tinggal kembali di rumah ini dengan pertimbangan
Tidak ada lagi yang mengurus usaha peternakan serta sawah yang dimiliki oleh Aki. Selain itu, Bapak juga merasa bahwa Bapak merupakan pewaris tunggal yang sudah seharusnya mengurus harta peninggalan Aki dan Nini. Mendengar jawaban Kak Dira tersebut, aku dan Daru kini hanya bisa saling bertukar pandang. Kalau aku sih gak masalah kalau kita harus tinggal di rumah ini lagi, ucapku yang berbalas dengan anggukan kepala Daru. Iya, memang sayang sih jika Bapak enggak menangani usaha Aki itu, ujar Daru seraya beranjak bangun dari tempat tidur. Terlihat jam dinding telah menunjukkan pukul 9 malam. Nang, terdengar suara panggilan Bapak yang terdengar dari arah luar kamar. Kecurigaanku akan Bapak yang telah mencuri dengar perbincangan ini kini telah mengantarkan langkah kakiku untuk berjalan keluar dari dalam kamar. Ada apa, Pak? Tanyaku begitu melihat Bapak dan Ibu yang tengah bersantai dengan ditemani oleh teh hangatnya. Panggil juga adik dan kakak kamu kemari, ujar Bapak yang tidak menjawab pertanyaanku itu. Mendapati perintah Bapak tersebut, aku segera memanggil Kak Dira dan Daru yang masih berada di dalam kamar. Ada yang ingin Bapak bicarakan dengan kalian, ucap Bapak begitu melihat kehadiranku, Kak Dira dan Daru yang keluar dari dalam kamar. Untuk sejenak, kini kami terdiam menunggu perkataan selanjutnya yang akan terucap dari mulut Bapak. Bapak dan Ibu sudah berdiskusi tentang masalah keluarga besar kita ini. Dan mungkin Bapak memutuskan untuk kembali tinggal di sini. Kalian pasti udah tahu alasannya. Kalau memang itu udah menjadi keputusan Bapak, Dira, Danang, dan Daru pasti akan mengikuti Bapak, ucap Kak Dira menanggapi keinginan Bapak yang ingin untuk tinggal kembali di rumah ini. Mungkin tanpa harus menunggu liburan kita selesai, besok Bapak berencana untuk kembali ke Lampung. Kalian dan Ibu sebaiknya menunggu di rumah ini untuk merawat Aki. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.